Baik, perkenalkan nama saya Alfonsi Slamatokan dengan NPM 079. Di sini saya akan menjelaskan potensi daerah saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Indonesia. Jadi, di sini saya menjelaskan tentang pengembangan potensi ekonomi di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur berdasarkan distribusi arus barang. Terus yang pertama, latar belakang. Jadi Pulau Adonara merupakan salah satu pulau yang ada di wilayah Kepulauan Kabupaten Flores Timur. Pulau Adonara ini terkenal dengan budaya daerah dan akan potensi alam yang dimiliki. Namun sebelum dikelola dan dikembangkan secara optimal, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan potensi unggulan pergerakan distribusi arus barang masuk dan keluar serta strategi pengembangan di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Jadi alasan mengambil potensi daerah ini adalah alasannya adalah untuk pengembangan potensi ekonomi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia sehingga masyarakat lebih siap menghadapi teknologi, pengembangan potensi yang ada, kesadaran terhadap pemanfaatan lahan dan lingkungan, serta kesiapan untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun swasta untuk mengembangkan potensi ekonomi. Yang berikut ada analisis SWOT. Jadi yang pertama itu kekuatan. Yang pertama sumber daya alam yang kaya. Jadi Adonara memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti pertanian, perikanan dan pariwisata. Yang kedua, kondisi geografis strategis. Jadi lokasi pulau yang dekat dengan pasar regional, kemudahan distribusi barang. Yang ketiga, komunitas yang kuat, adanya tradisi gotong royong dan solidaritas masyarakat yang tinggi dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal. Terus yang berikut dari kelemahannya itu infrastruktur yang terbatas, jadi jalan, pelabuhan dan fasilitas tradisional yang kurang memadai menghambat arus distribusi barang. Terus yang kedua, kurang akses teknologi, jadi rendahnya tingkat adopsi teknologi dalam pengelolaan dan distribusi barang. Yang ketiga, pendidikan dan keterampilan yang terbatas, jadi kurang pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat. Yang berikut peluang. Jadi yang pertama, pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur tradisional, transportasi dan logistik dapat meningkatkan distribusi barang dan akses pasar. Yang kedua, diversifikasi ekonomi. Jadi peluang untuk mengembangkan sektor-sektor baru seperti pariwisata berbasis komunitas dan industri kreatif. Terus ancamannya itu yang pertama, persaingan pasar. Jadi munculnya produksi luar yang dapat mengancam produk lokal. Terus yang kedua, perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi pertanian dan perikanan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Jadi eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat mengancam keberlangsungan ekonomi. Yang keempat, ketidakpastian politik dan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang tidak stabil dapat mempengaruhi iklim investasi. Terus yang berikut, yang C, pengembangan potensi perekonomian berdasarkan distribusi arus barang daerah Adonara melalui pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, penyerapan tenaga kerja. Jadi program pelatihan.
mengadakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan kerja di sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Yang kedua, kerjasama dengan perusahaan. Jadi mendorong perusahaan lokal untuk merangkut tenaga kerja dari masyarakat setempat sehingga mencapai lapangan kerja baru. Yang berikut, usaha mikro dan kecil. Jadi mendukung pembentukan usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses modal dan pelatihan sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, penambahan aktivitas ekonomi baru. Jadi yang pertama, diversifikasi usaha, mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha baru seperti mengelola makanan lokal, kerajinan tangan, dan produk berbasis budaya. Terus yang berikut, pusat distribusi. Jadi membangun pusat distribusi untuk memudahkan arus barang dan memfasilitasi permasalahan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Dengan berikut, kegiatan pasar rakyat. Jadi mengadakan pasar rakyat secara berkala untuk memperkenalkan produk lokal dan menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar daerah. Yang berikut, perubahan pola pikir masyarakat. Jadi yang pertama, sosialisasi dan edukasi. Jadi mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga potensi daerah termasuk pelestarian lingkungan dan budaya. Yang berikut, keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Jadi melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan daerah agar mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab. Yang berikut, penerapan teknologi tepat guna dalam mendukung potensi desa. Yang pertama itu meningkatkan kualitas produk olahan. Jadi yang pertama, menggunakan mesin pengelola modern. Jadi memperkenalkan mesin pengelola untuk meningkatkan kepastian produk seperti mesin penggiling, pemeras, dan pengemas. Yang berikut, pelatihan dan pendampingan. Jadi mengadakan program pelatihan bagi petani dan penguasa lokal tentang teknik pengelolaan yang efisien untuk meningkatkan hasil produksi. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk olahan. Jadi yang pertama, inovasi dalam proses pengelolaan. Dan mengadopsi metode pengelolaan yang modern seperti fermentasi atau pengeringan dan teknologi rendah energi untuk meningkatkan rasa dan nilai gizi produk. Yang berikut, melakukan branding melalui digital marketing. Yang pertama, membangun identitas brand. Jadi menentukan nilai dan ciri khas. Identitas ini nilai unik dari ciri khas produk atau potensi daerah seperti budaya, kuliner, dan keindahan alam. Yang berikut, logo dan tagline. Jadi desain logo dan tagline yang mudah diingat untuk merepresentasikan daerah dan produk yang ditawarkan. Terus kajian teorinya. Yang pertama, teori pengembangan berkelanjutan. Yang pertama, pokok pembahasan pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pengembangan potensi ekonomi di Adonara dapat dilakukan tepat merusak lingkungan dan budaya lokal serta melibatkan masyarakat secara efektif. Jadi mungkin itu saja
penjelasan tentang potensi daerah yang saya ambil. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.